Halo everyone, di sini saya akan menjelaskan mengenai software by Renata Zekiawati. Jadi, penjelasan secara detail sistem operasi SO, software aplikasi SA, dan bahasa pemrograman BP, beserta contohnya. Yang pertama, itu ada sistem operasi atau disebut dengan SO. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan pengguna. SO mengelola sumber daya perangkat keras termasuk CPU, memori, disk, dan perangkat input atau output, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Fungsi utama SO yang pertama, manajemen proses, itu untuk mengatur eksekusi program dan proses yang sedang berjalan. Yang kedua, manajemen memori, yang dimana mengelola alokasi dan dealokasi memori untuk aplikasi yang berjalan. Yang ketiga, manajemen file, atau menyediakan cara untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data di disk. Yang terakhir itu manajemen perangkat keras, yang disebut mengelola sumber daya fisik dan mengatur komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh SO itu yang pertama Windows, yang dimana Windows adalah sistem operasi yang banyak digunakan di komputer pribadi dan laptop. Yang kedua ada Linux, yang dimana Linux adalah sistem operasi open source yang banyak digunakan di server dan komputer desktop. Yang ketiga ada Mac OS, yang dimana Mac OS adalah sistem operasi untuk perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. Yang terakhir ada Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobile. Yang kedua itu ada software aplikasi atau disebut dengan SA. Software aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. SA biasanya berjalan di atas sistem operasi dan menyediakan fungsi khusus sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti pengolahan data, pengelolaan informasi, atau hiburan. Fungsi utama SA yang pertama membantu pengguna untuk mengerjakan tugas sehari-hari, yang kedua menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk berinteraksi dengan data dan fungsi tertentu, yang ketiga menyediakan alat dan fitur yang spesifik untuk industri atau kebutuhan tertentu. Contoh SA yang pertama Microsoft Office, yang dimana disebut paket aplikasi produktivitas yang mencakup Word, Excel, PowerPoint, dan lainnya. Yang kedua itu ada Adobe Photoshop, yang dimana Adobe Photoshop adalah software untuk pengeditan gambar dan desain grafik. Nah, contoh yang ketiga adalah web browser atau Miss Google Chrome, Mozilla, atau Firefox, yang dimana dia adalah aplikasi untuk menjelajahi internet. Yang terakhir, aplikasi mobile atau Miss WhatsApp, Instagram, aplikasi yang dirancang untuk perangkat mobile. Yang ketiga itu bahasa pemrograman atau disebut dengan BP. Nah, bahasa pemrograman adalah sekumpulan aturan dan sintaksis yang digunakan untuk menulis program dan algoritma yang dapat dieksekusi oleh komputer. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang untuk memberi instruksi kepada komputer tentang bagaimana melakukan tugas tertentu. Nah, fungsi utama BP yang pertama itu menyediakan cara untuk mengekspresikan algoritma dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang kedua itu mendukung pengembangan perangkat lunak yang dapat berjalan di berbagai platform. Yang terakhir itu memfasilitasi pembuatan aplikasi, sistem, dan perangkat lunak lainnya.
Contoh BP, yang pertama Python, atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer untuk mengembangkan web, analisis data, dan kecerdasan buatan. Yang kedua itu ada Java, yang dimana Java adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk aplikasi berbasis web dan aplikasi mobile khususnya di Android. Yang ketiga ada C++, yang dimana C++ adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak sistem, game, dan aplikasi performa tinggi. Yang terakhir itu JavaScript, atau bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk pengembangan web interaktif. Jadi itu penjelasan dari ketiga materi. Terakhir kita masuk kesimpulan. Dengan pemahaman tentang sistem operasi software aplikasi dan bahasa pemrograman, kita dapat melihat bagaimana ketiga komponen ini berinteraksi untuk membuat komputer berfungsi secara optimal dan memberikan nilai kepada pengguna. Baik, saya ucapkan terima kasih. See you next time.